Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya membuka acara pagi hari ini, izinkan saya membukanya dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Alun Sragen, jangan lupa beli jeneng dan serabi. Mari kita bergerak sejalan, gempur rokok ilegal demi negeri tercinta ini. Bapak, Ibu yang kami hormati, pantun tadi menjadi pengingat kecil bagi kita bahwa rokok ilegal bukan hanya sekedar masalah pajak atau ekonomi, tapi juga menyangkut keadilan bagi para pelaku usaha yang taat aturan serta berdampak pada pembangunan daerah kita tercinta. Karena itu, kegiatan ini menjadi penting untuk bersama-sama memahami, mengawasi, dan menolak peredaran rokok ilegal di lingkungan kita. Baik hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada para tamu undangan dan narasumber yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati, para pejabat pemerintah Kabupaten Sragen yang telah membersamai kegiatan pada pagi hari ini, asisten pemerintahan 1, asisten pemerintahan 2, asisten pemerintahan 3, kepala Dispora Sragen dan Kabag Perekonomian. Kemudian yang kami hormati perwakilan dari Bea Cukai, serta seluruh peserta yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Tia selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal tahun 2025 dari awal hingga akhir nanti. Izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, laporan kegiatan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen. Kemudian, yang keempat, sambutan asisten 3 bidang administrasi dan umum. Kemudian, penyampaian materi oleh para narasumber, kemudian sesi tanya jawab dan foto bersama dilanjutkan penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara berikutnya yaitu laporan kegiatan sekaligus membuka acara dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen kepada Bapak Joko Rinda Mudono SSTB MM. Kami persilakan.
Terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan pada kesempatan siang hari ini kami membacakan laporan kegiatan dan juga sekaligus nanti membuka kegiatan pada siang hari ini, yang mana Bapak Asisten 3 Bapak Muhammad Yulianto SH saat ini masih mendampingi kegiatan Bapak Bupati. Yang kami hormati Kepala Kantor Bea dan Cukai Surakarta yang pada kesempatan siang hari ini diwakili Bapak Sony Wibisono STMM beserta seluruh tim. Yang kami hormati narasumber nanti akan mengisi panjenenganipun nanti Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Dr. Andes Joko Suratno, saat ini masih dalam perjalanan. Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bapak Tugiono SH, Kepala Bagian Perekonomian Ibu Haryanti SFMSI. Terus yang kami hormati Musbika Kecamatan Kalijambe, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan juga Pak Dan Ramil atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Kalijambe atau yang mewakili yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati pula peserta sosialisasi dari Karang Taruna atau pemuda di wilayah Desa Grigilan Kecamatan Kalijambe, Bapak Ibu peserta sosialisasi yang kami muliakan. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan siang hari ini senantiasa kita masih diberikan kesempatan berkumpul bersilaturahmi di ruang rapat Prof. T. Yakub Museum dan Cagar Budaya Sangiran Sragen. Ada yang baru pertama kali masuk ruangan ini. Kalau ke museumnya mungkin sudah, tapi kalau di ruangan barangkali mungkin baru pertama kali ini. Dalam rangka kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga di yaumul akhir nanti kita yang menjadi umat emas senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal di Kabupaten Sragen tahun 2025 sebagai berikut. Yang pertama, dasar kegiatan adalah DPA Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 subkegiatan pembinaan dan juga pengembangan kepemudaan. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah bahwa sosialisasi gempur rokok ilegal dimaksudkan sebagai upaya penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang bahaya, dampak, serta konsekuensi hukum dari peredaran dan konsumsi rokok ilegal. Tujuan sosialisasi gempur rokok ilegal yang pertama adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk tidak membeli atau mengkonsumsi rokok ilegal, apalagi mengedarkan. Terus yang ketiga, mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan peredaran rokok ilegal kepada pihak berwenang. Yang selanjutnya, memberikan pemahaman hukum bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi rokok ilegal merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi. Yang terakhir, melindungi penerimaan negara melalui cukai. C. Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari ini Senin
13 Oktober 2025, tempat di ruang kakak Prof. Teguh Yakub, Museum dan Cagar Budaya Sangiran Sragen. Anggaran pelaksanaan sosialisasi gempur rokok ilegal bersumber dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau. Peserta sosialisasi sebanyak 50 orang terdiri dari Muslika Kecamatan Kalijambe, Bapak dan Ibu Kepala Desa Kecamatan Kalijambe, dan juga dari rekan-rekan Karang Taruna di wilayah Kecamatan Kalijambe. Untuk narasumber yang pertama nanti dari Humas Bea dan Cukai Surakarta, Bapak Sony Wibisono. Yang kedua nanti Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bapak Dr. Andes Joko Suratno. Terus yang selanjutnya Bapak Tugiono selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan terakhir nanti dari Kabag Perekonomian Ibu Haryanti SNMSI. Demikian beberapa hal terkait dengan pelaksanaan laporan kegiatan ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal tahun 2025 ini kami nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dan penyampaian laporan dari Bapak Joko Hendang Monono. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan melanjutkan ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu sesi talk show interaktif bersama narasumber-narasumber kita pada pagi hari ini. Kita akan membicarakan hal-hal yang sering luput dari perhatian Bapak Ibu, yakni peredaran rokok ilegal dan dampaknya terhadap ekonomi daerah serta masyarakat. Kadang kalau misalnya di warung-warung kecil itu atau toko-toko, kita masih sering melihat rokok mungkin tanpa pita cukai. Nah, padahal terlihat sepele, tapi efeknya luar biasa besar bagi penerimaan negara dan pembangunan daerah. Nah, langsung saja kita akan mendengarkan bersama narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Sony Wibisono SEMM dari Bea Cukai. Dimohon untuk naik ke depan, Bapak. Boleh izin didampingi oleh Bapak Kadispora. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Bapak Sony Wibisono SEMM dari Bea Cukai. Nah, untuk Bapak Sony saya memiliki beberapa pertanyaan. Pasti Bapak tidak asing dengan istilah rokok ilegal ya Bapak ya. Nah, kadang di warung-warung kecil itu kita masih saja ada yang menjual rokok itu tanpa pita cukai. Padahal efeknya itu bukan cuma untuk negara saja ya, tapi juga untuk masyarakat. Nah, boleh dong Pak diceritakan kepada kita sedikit sebenarnya seberapa besar sih Bapak dampak peredaran rokok ilegal ini bagi masyarakat dan penerimaan negara? Dan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan teman-teman muda ini untuk ikut mengawasi peredaran rokok ilegal ini? Terima kasih Bapak, untuk waktunya kami persilahkan. Iya, mohon izin Bapak. Makasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Joko, Pak Kadispora, Pak Asisten, Pak Supri, terus Pak Camat, terus kemudian para kepala desa di Kecamatan
Kali Jambe dan juga teman-teman dari Karang Taruna. Izin kami memperkenalkan diri, saya Sony Wibisono, bersama rekan kami ada Mbak Rita dan Mas Dion dari Humas Kantor Bea Cukai Surakarta. Nah, Kantor Bea Cukai Surakarta, kami lokasi kantornya ada di Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Colomadu. Kenapa ada di sini, ada di Sragen ya? Nah, ternyata kami punya wilayah tugas yang melingkupi Solo Raya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Solo Raya itu ya termasuk di sini adalah Sragen dengan 6 kabupaten dan 1 kota di Solo Raya. Jadi mungkin sudah ada yang mengenal tugas dari Bea Cukai. Sebagian besar mungkin menganggapnya Bea Cukai itu ada di mana, Mbak? Pelabuhan ya mungkin ya, di pelabuhan atau di bandara. Itu ada seragam biru-biru seperti ini yang memang tugas utamanya adalah mengawasi lalu lintas barang yang masuk dalam konteks impor ataupun keluar dalam konteks ekspor. Nah, selain itu, kami ada punya 4 fungsi nih Bapak Ibu sekalian. Sebelum menjawab pertanyaan Mbaknya tadi bahwa kami punya 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagaimana kami di bawah Kementerian Keuangan punya fungsi sebagai revenue collector. Ya, revenue collector artinya memungut penerimaan negara. Ya, penerimaan negara dari mana? Dari bea masuk, bea keluar, dan juga cukai. Nah, ini cukai nanti kita sedikit bicara lagi. Nah, kemudian selain itu kami punya fungsi industrial assistant, membantu industri dalam negeri supaya mempunyai nilai kompetisi yang kuat, kemudian bisa bersaing dengan internasional. Dengan cara apa? Memberikan fasilitas-fasilitas, ya, memberikan fasilitas-fasilitas antara lain pembebasan bea masuk. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada dekat-dekat rumah ada kawasan berikat, ya pabrik-pabrik yang ada tulisan kawasan berikat, itu salah satu fasilitas dari kami. Yang ketiga adalah trade facilitator, membantu perdagangan supaya lebih lancar sehingga beban-beban logistik, beban-beban perdagangan tidak banyak lagi dan menambah nilai kompetitif lagi tadi. Nah, terakhir adalah community protector, adalah menjaga barang-barang yang ilegal, ya, mengawasi barang-barang yang ilegal, baik itu sifatnya barang yang impor maupun ekspor, dan juga termasuk salah satunya rokok ilegal. Nah, kembali ke pertanyaannya. Jadi sekilas tentang bea cukai seperti itu. Nah, pertanyaannya seberapa besar sih dampaknya rokok ilegal terhadap masyarakat dan juga terhadap perekonomian. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dari cukai yang dikumpulkan dari Bapak Ibu sekalian juga, dari bapak-bapak yang merokok nih. Nah, jika Bapak Ibu sekalian membeli rokok yang legal, jadi membeli rokok legal itu berarti punya kontribusi atas penerimaan negara, ya. Dari mana? Dari cukai. Cukai itu adalah pungutan yang dibebankan kepada barang-barang tertentu karena ada risiko kalau itu dikonsumsi, ya, risiko kesehatan dan juga risiko lingkungan hidup. Nah, seperti itu. Jadi selain rokok ada juga minuman mengandung alkohol dan juga etil alkohol, itu adalah barang dengan cukai. Nah, rokok ini ternyata Bapak Ibu sekalian, Pak Adis, Pak Camat, izin, itu kontribusi penerimaan cukainya luar biasa, ya. Penerimaan cukai secara keseluruhan tahun lalu itu sebesar 226 T kalau nggak salah, dan sebesar 216 T kalau nggak salah itu 95% lebih itu adalah disumbang oleh cukai rokok. Ya, jadi begitu besar kontribusi cukai rokok. Nah, di dalam undang-undang ada tuh yang namanya kebijakan dana bagi hasil. Apa itu? Jadi cukai yang dikumpulkan dari konsumen yang dibayarkan oleh pabrik tentunya, ya, ke negara dikembalikan lagi ke daerah. Nah, dalam bentuk DBH, dana bagi hasil, ya. Dana bagi hasil ini yang tadi disampaikan oleh Pak Joko juga, ini salah satunya untuk kegiatan ini. Tadi Pak Joko menyampaikan untuk
kegiatan ini dibiayai oleh DBH CHT. Saya masih sedikit mengingat mungkin ya, kalau nggak salah tadi sampaikan Pak Joko, tujuannya dari kita ini adalah ingin menambah wawasan Bapak Ibu sekalian, pengetahuan ya tentang rokok ilegal, ya jangan sampai untuk membeli, kemudian mengkonsumsi atau juga malah mengedarkan ya Pak ya. Kemudian juga membantu kalau ada peredarannya untuk diinfokan ke kami. Nah, itu jadi dari DBHCHT yang tadi yang dikembalikan ke daerah itu dimanfaatkan untuk masyarakat, Pak. Jadi bisa ada 3 alokasi, bisa untuk kesejahteraan masyarakat, bisa untuk program kesehatan, dan satu lagi untuk program penegakan hukum. Nah, jadi kalau ditanya pertanyaannya seberapa besar sih dampak dari rokok ilegal, itu tadi Pak. Dari sisi penerimaan, ya nggak ada penerimaan. Padahal kita sudah tahu tadi penerimaan cukai yang dikumpulkan tadi balik lagi ke daerah, balik lagi ke pemerintah daerah, balik lagi ke masyarakat gitu loh. Nah itu salah satu dampak dari ekonominya. Belum lagi dampak kesehatannya. Itu kalau rokok yang legal aja kita tahu dampak resikonya ada, apalagi yang rokok ilegal yang kita tidak tahu, ya kan? Tidak tahu kadarnya, tidak tahu produsennya, yang tidak disertifikasi oleh BPOM dan seterusnya, sehingga risiko untuk mengkonsumsi rokok tersebut juga sangat tinggi. Ditambah lagi kalau ini terus dibiarkan marak Pak Joko, ini mengancam industri yang benernya gitu, industri yang legalnya. Kenapa? Orang yang sudah memproduksi dan bayar cukai dan kemudian menjual rokok dengan harga cukai dibandingkan dengan rokok yang ilegal yang harganya ya jauh lebih murah. Nah, otomatis kenapa? Dampaknya gimana? Si industri tersebut lama-lama ya bisa tidak lagi mampu untuk bersaing, ya kan? Akhirnya bisa tutup. Nah, kalau tutup gimana karyawannya? Di PHK deh kan gitu loh. Itu jadi himbauan kami untuk terus mensosialisasikan kegiatan ini agar masyarakat paham bahwa jangan sampai kita mengkonsumsi atau membeli bahkan menjual rokok ilegal. Gitu Mbak, kurang lebih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Tapi mungkin dari kita juga masih asing ya Pak, bagaimana sebenarnya apa sih cukai itu, kemudian bagaimana perizinannya, apakah sulit untuk mengurus itu, mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Baik Mbak, nah kembali lagi, kalau kita bicara ilegal ya berarti ada yang legal. Legalnya itu apa sih? Nah legalnya itu dari konteks undang-undang cukai. Jadi kalau sepanjang semua sudah masuk kriteria dalam undang-undang cukai, sudah masuk itu ya. Jadi cukai itu apa sih tadi? Kembali lagi pertanyaannya. Cukai itu adalah suatu pungutan negara yang dibebankan kepada barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Kenapa tadi? Jadi antara lain konsumsinya perlu dibatasi. Karena kalau kebanyakan merokok otomatis mempercepat resiko ya. Terus kemudian peredarannya harus diawasi. Rokok itu Bapak Ibu sekalian ada ketentuannya, nggak boleh dijual ke anak kecil, ke anak-anak yang berseragam sekolah, nggak boleh itu. Kalau di gerai modern itu sudah jelas tuh. Biasanya mereka tidak ini, tapi kalau di warung-warung kecil ya mungkin masih kurang ya. Kemudian sekali lagi esensi cukai tadi yang kalau dikonsumsi itu bisa berdampak negatif kepada konsumennya, kepada masyarakat dan juga kepada lingkungan. Nah, salah satu yang 3 kriteria tersebut adalah rokok. Kemudian berikutnya adalah minuman mengandung etil alkohol. Kemudian etil alkohol itu sendiri. Nah, minuman mengandung etil alkohol ini kita tahu ya, kalau kita konsumsi juga bisa mempengaruhi pengaruh kita, kesehatan, bahkan kalau kebanyakan bisa berdampak meresahkan masyarakat. Ya, seperti itu Mbak ya. Kalau etil alkohol ya itu bahan untuk membuat etil alkohol itu juga bisa berdampak seperti itu. Jadi itu Mbak, cukai. Kemudian kalau perizinannya, kalau kita mau usaha sebetulnya gampang ya. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kan sistem perizinan usahanya baik melalui apa Pak? OSS ya, NIB, nomor induk berusaha melalui OSS. Itu
dilihat aja kriterianya memenuhi persyaratan. Ya istilahnya mulai dari identitas diri, identitas perusahaan, kemudian izin-izin dari pemerintah daerah setempat, kemudian laporlah ke OSS tersebut masuk di situ. Nah setelah dapat itu, setelah dapat NIB untuk pengurusan izin bea cukainya namanya NPPBKC itu lebih mudah Pak, dan itu tidak berbayar alias gratis ya. Jadi setelah semua persyaratan perizinan perusahaan tersebut punya, lapor ke bea cukai mau menjalankan usahanya tentu akan kami fasilitasi dan itu tidak berbayar. Untuk siapa saja nih? Untuk pengusaha pabrik ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mau buka pabrik rokok ya monggo. Kemudian untuk kalau Bapak mau mengimpor juga nih, wah ada usaha mungkin di luar negeri punya rekanan membuat rokok bisa diimpor, nah itu juga harus ada izinnya. Nah kalau ada lagi izin untuk minuman itu bisa sebagai penyalur atau distributor dan juga tempat penjualan eceran. Ini khusus untuk minuman. Tapi kalau khusus untuk rokok hanya pabrik dan importir. Itu. Nah tapi kalau ada pengecualian juga nih Bapak Ibu sekalian. Rokok itu asalnya dari apa? Tembakau. Nah, tembakau itu pohonnya, ya kan? Mungkin di sini banyak ya, ada beberapa pertanian tembakau. Kalau itu masih baru dipanen, ya, itu sampai dengan terus dikeringkan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah paham cara mengolah daun tembakau. Setelah dipanen diapain? Dijemur ya Pak ya, dikeringkan. Nah, dikeringkan. Keringkan itu lama Bapak Ibu sekalian, bisa sampai setahun atau lebih kan gitu untuk mengurangi atau menghilangkan kadar air dalam tembakau. Makin kering, makin sedikit kadar airnya itu tembakonya makin bagus. Nah, jadi setelah dikeringkan itu kemudian dicacah atau diiris, dirajang. Nah, kami menyebutnya sebagai tembakau iris. Nah, mulai dari tembakau iris lah ketentuan cukai itu berlaku. Sebelumnya yaitu mulai dari tadi nanam tembakau, nyiramin sampai tumbuh, subur, kemudian dipanen, itu masih belum tersentuh ketentuan cukai. Tapi manakala sudah dirajang, sudah menjadi tembakau iris, sudah masuk ke ketentuan cukai. Dengan cara apa? Tadi kalau dia sudah dikemas menjual untuk penjualan eceran, dibuat kemasan-kemasan kecil untuk dijual eceran, ada mereknya, ada etiketnya rapi segala macam. Nah, tapi kalau untuk yang dibuat sederhana ya oleh petani, dia nggak punya perusahaan, dijual gitu aja gitu loh. Tembakau iris nih, nggak apa-apa. Itu dibebaskan dari ketentuan perizinan. Artinya boleh bayar, boleh menjual seperti itu. Tapi kalau dibikin rapi, dikemas rapi-rapi, kemudian ada nama entitas penjualnya di situ dengan brand tertentu, nah itu sudah harus bayar cukai. Seperti itu, Pak. Jadi cukai itu seperti itu esensinya. Jadi kenapa dari tembakau kemudian terus kita lakukan monitoring. Nah, kita juga melakukan monitoring terhadap mesinnya. Itu seperti itu. Jadi untuk melihat monitor produksi dari rokok tersebut. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ada lagi gimana, Mbak? Baik, terima kasih Pak atas penjelasan tadi, menarik sekali ya. Kalau dari saya punya pertanyaan lagi. Menurut pandangan Bapak, mengapa teman-teman di sini mungkin masih memilih untuk membeli rokok ilegal daripada yang legal? Ya, kenapa masih memilih membeli rokok ilegal ya Pak ya? Nih, Bapak Polsek nih, gimana Pak? Gini, siap. Ini tidak terlepas kalau saya mengamatinya dari hukum supply and demand ya, artinya di mana kebutuhan merokok itu masih ada dan di satu sisi juga boleh dibilang mungkin daya beli ya, daya beli kita yang ternyata dari data yang kita sering dengar tuh katanya turun ya Pak ya, daya beli kita turun. Nah, di satu sisi cukai tarifnya tinggi ya,
kemarin bahkan sempat Pak Menteri bilang 57%, wah Firaun loh gitu. Seperti itu. Tapi memang benar, karena esensinya cukai itu adalah untuk membatasi konsumsi supaya jangan terlalu mudah untuk membeli cukai, membeli rokok. Nah, walaupun tidak semuanya 57% ya, kalau diamati yang rokok-rokok produksi handmade buatan tangan namanya SKT itu tarifnya kecil sekali, bisa di bawah 10%. Nah itulah kenapa membeli rokok ilegal tadi, karena lebih tertarik dari sisi harga yang bayangin Mbak, tadi nilai cukainya 57%, belum ditambah lagi ada namanya pajak daerah atau pajak rokok itu 10%. 67%-nya sudah harus bayar pajak. Nah, bayangin kalau itu nggak bayar, ya kan? Sisanya tinggal 30%. Itu harga yang boleh dibilang harga ilegalnya kurang lebih seperti itu. Jadi ya bagi masyarakat praktisnya seperti itu ya, milihnya ya itu ya. Pertanyaannya lagi kemudian, apakah rokok yang murah tadi tersebut yang legal? Nggak ada. Ada Pak, ya ada Mbak. Jadi kebijakan pemerintah tadi menyampaikan kalau yang rokok dibuat oleh tangan, yaitu itu tarif cukainya relatif lebih rendah, atau yang diproduksi oleh industri yang IKM itu juga tarif cukainya lebih rendah. Jadi kalau ditanya rokok yang murah legal ada nggak? Ada. Cuma sekali lagi mungkin apa nih Pak? Nah itu dia, seleranya nggak masuk gitu loh. Karena apa? Ya tadi ibaratnya mana ya? Tetap aja yang namanya SKT dengan yang dibuat dengan tadi yang ilegalkan, itu ilegal itu umumnya terbuat dari mesin. Dibuat dengan mesin dengan skala industri yang cukup besar, dengan kandungan bahan dan saus rasa yang mungkin mendekati mirip-mirip dengan yang dia mau tuju, dia mau tembak gitu istilahnya ya. Jadi ada merek-merek yang bagus tertentu, dia punya tim ahli untuk melihat, wah ini ternyata rasanya seperti ini, dibikinlah rasanya mirip-mirip seperti itu dengan merek yang mirip-mirip seperti itu. Tapi tentunya harganya tadi tanpa bayar cukai, jadi harganya lebih murah. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Nah, untuk jenis-jenis rokok ilegal tadi Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Baik, jadi kalau tadi kita sudah melihat ya istilahnya identifikasi awal kenapa kita bisa menaruh curiga bahwa rokok tersebut adalah ilegal. Yang pertama dari sisi harga, ya. Kalau harganya kita anggap ini sudah nggak wajar, harga yang wajar kira-kira berapa untuk rokok filter? 20-an tuh ya, 25 itu sudah harga yang normal untuk rokok filter ya. Tapi manakala ada yang jual 10.000, wah itu udah otomatis tuh. Itu pun jual 10.000 masih untung itu yang jualnya itu, karena cukai dan pajak daerahnya sangat tinggi, dia tidak bayar, dia ngambil keuntungan ya. Dari harga yang sudah tidak normal tadi kita amati lagi ya, ada ciri-ciri lain ya yang memperkuat bahwa rokok tersebut adalah rokok ilegal. Yang pertama mungkin kalau pernah kami dapati namanya rokok yang dijual dalam bentuk curah. Jadi rokok tersebut belum dibungkus dalam kemasan eceran. Kami menyebutnya rokok bodong ya, gitu kan ya. Jadi rokok bodong itu rokok yang sudah dibuat dalam bentuk batang-batangan itu, tapi dia dijualnya dalam satu dus, tidak dikemas seperti itu. Nanti setelah itu dikemas lagi di tempat lain untuk dijual tertentu. Itu rokok bodong otomatis ya kita bisa memahami lah. Yang namanya legalnya rokok itu dijual dalam bentuk kemasan eceran, ya, bukan dalam bentuk jual seperti itu. Yang berikutnya rokok tanpa kita cukai, ya. Setelah kita lihat nih, beli rokoknya wah murah nih, ya jelas nggak punya cukai, nggak ada tarif, nggak ada kita cukainya, itu seperti itu. Jadi memperkuat dugaan kita tadi yang murah tadi. Murahnya kenapa nggak pakai cukai?
ini nggak ada pita cukainya kok, nah gitu loh. Nah itu ya, itu namanya rokok polos ya. Ya kalau polos ya, nah ini dia. Biasanya rokoknya di pleset-pleset kayak, ya gitu tadi. LA Light ini jadi laris bro. Bahkan ada kata-kata doanya di situ ya. Laris bro, dunga ko sing tuku mugi-mugi cedak rezekine, seger kuarasane, panjang umure, barokah, amin 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 ya rabbal alamin. Itu ada tulisannya seperti itu. Makanya ini banyak yang beli lah. Kreatif. Jadi ini ya, jadi rokok yang ilegal itu seringkali mendekati rokok-rokok yang ingin ditiru seperti itu. Jadi ditambah dengan, nah ini pasti udah pasti melanggarnya. Yang namanya rokok itu nggak boleh ada ajakan, nggak boleh ada iklan di dalam kemasan susu. Bahkan kalaupun ada adalah apa? Himbauan atau peringatan kesehatan, ya. Bahkan ada gambarnya seperti itu juga. Nah, seperti ini sudah ada gambarnya biar nggak kelihatan ini, ya. Nah ini rokok polos seperti ini, ya. Terus berikutnya mungkin rokok apa berikutnya? Nah ini ada dia buat seperti pita cukai, ya, etiket atau apa ya, pokoknya print-printan lah gitu loh. Nah ini dia buat seolah-olah seperti pita cukai. Jadi orang awam melihatnya, wah sudah ada pita cukainya nih, padahal bukan pita cukai ya. Jadi dia buat sendiri seperti ini ya. Tuh kode produksi sekian, apa namanya, dengan harga sekian. Ini esensinya bukan pita cukai. Ya jadi, nah ini mungkin sampai di sini nih teman-teman apa namanya, terutama yang dari pengurus Karang Taruna bisa memahami, oh ternyata pita ini bukan pita cukai ini, bisa dikategorikan ini tanpa pita cukai, ya seperti ini. Jadi kalau sudah lihat harganya murah itu pasti deh, harga murah barang bagus, nah itu pasti ilegal. Bahkan kalau di Tokped banyak kasusnya Bapak Ibu sekalian ya, barangnya kelihatan bagus nih, tapi harganya murah. Pas sudah dibeli, ternyata banyak zongnya itu, ya. Ya Pak ya, banyak penipuan ya, biar tertarik harganya, biar konsumen tertarik harganya dimurahkan. Itu ya. Kemudian berikutnya ada, nah kalau kita cukai palsu, ini perlu sedikit pengetahuan, artinya perlu sedikit penelitian lebih lanjut. Bagi yang umum ya mungkin dari sisi harga aja deh ini. Ada rokok dengan harga yang 10.000 katakanlah, atau di bawah 15.000, rokoknya bagus, filter segala macam, pas dibuka ada pita cukainya. Nah, kok ada pita cukainya, murah ya, nah gitu loh. Nah ini indikasi kuat bisa seperti ini ya, rokok dengan pita cukai palsu. Gimana cara identifikasinya? Kalau secara gampangnya bisa pakai, lihat dulu nih, ada nggak hologramnya? Biasanya kita itu ada hologramnya, kita cukai asli, ya. Kemudian kalau ada, lebih dalam lagi, kita bisa pakai sinar UV, ya. Kalau pakai sinar UV kelihatan cukai di UV. Baterainya di sini. Kebanyakan ngomong saya. Kalau di sinar UV itu mendarnya berbeda dan ada semacam pantulan seperti benang-benang kecil di dalam kertas tersebut yang memendar seperti kertas Florence gitu ya, memendar gitu ya. Itu dibandingkan dengan kertas HVS itu berbeda, polos ya seperti itu. Itu kalau kita bicara pita cukai palsu ya. Kalau karena apa, pita cukai sebetulnya sulit untuk dipalsukan. Ada 3 ornamen yang 3 vendor ya dari pemerintah yang membuat pita cukai. Yang pertama tadi pembuat hologram, ya. Yang kedua pembuat kertasnya. Membuat kertasnya ada sendiri, ya. Kemudian ada yang mencetaknya. Nah, ini 3 instansi, 3 vendor yang bekerja sama dalam membuat pita cukai. Jadi nggak bisa nih, karena kita menghindari salah satunya supaya jangan sampai yang bikin malah mereka yang gitu loh. Nah kan kita membuat 3 vendor tersebut. Yang buat kertasnya itu kalau nggak salah Pura Barutama, yang mencetaknya itu Peruri, ya. Nah
itu dikolaborasi dengan pembuat hologram dari BI kalau nggak salah. Baik, itu bea cukai palsu. Nah, ini pita cukai bekas, asli, tapi bekas. Kira-kira di mana letak masalahnya? Tidak bayar karena ini bayarnya yang pertama, ya kan, untuk rokok yang sudah dibeli. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang kreatif lah ya, kreatif dalam arti gini. Jual itu bilang ke ke kios-kiosnya, ke toko-toko kecil, ke warung-warungnya, Pak Bu nanti kalau jual rokok ini tolong pita cukainya dilepas pelan-pelan ya. Diambil pita cukainya pelan-pelan supaya tidak sobek, tidak rusak, gitu ya. Karena esensinya sebetulnya yang namanya buka rokok itu harus merobek pita cukai. Tapi ini diwanti-wanti, disediakan pelan-pelan supaya jangan sobek, kemudian nanti dikumpulkan. Nanti setelah dikumpulin, nanti saya tukarkan, entah dengan rokok lagi dengan berapa lembar, kemudian atau dibayar seperti itu. Nah, pita cukai tersebut dikumpulkan lagi. Akhirnya ya tadi dipakai dengan modus ini, pita cukai bekas. Ya, artinya apa? Yang berikut dia cuma bayar sekali, berikutnya kalau dipakai lagi ya berarti dia nggak bayar, gitu. Ini cirinya dari mana? Ya tadi murah. Gitu. Pokoknya kunci utamanya rokok murah, ya. Murah dengan kualitas bagus, nah pasti ada identifikasinya. Nah, bekas ini biasanya kelihatannya gimana? Ya ada lipetan-lipetan tertentu, ada bekas sobekan seperti itu. Tapi kalau dia melepasnya pada saat pertamanya rapi, mungkin juga rapi ya. Tapi yang nggak bisa ngebohongin adalah harganya dia pasti murah, kayak gitu loh. Kalau mahal, ya jahat banget ya. Karena kalau dia jual dengan harga cukai berarti jahat betul. Kenapa? Dia selain mencuri uang negara, mencuri uang konsumen juga, gitu ya. Next apa lagi? Pita cukai salah peruntukan ini lebih perlu ini lagi ya sedikit pengetahuan karena tetap aja ini adalah permasalahan pencurian keuangan negara. Kenapa? Yang seharusnya ditempelkan ke rokok kretek tangan tadi, ke handmade tadi, ditaruh di rokok mesin. Kenapa? Karena ada perbedaan. Yang tadi rokok kretek itu tarifnya mungkin di bawah 10%, sedangkan rokok mesin itu sampai 57%. Ya, perbedaannya sangat jauh. Nah, itu dia mencoba mencari produsen atau orang yang punya akses, dia beli pita cukai SKT tadi. Kemudian sudah dapat, dia kasusnya itu adalah penjualan pita cukai Bapak Ibu sekalian. Jadi ada suatu industri kecil ya dengan skala kecil, dia kan punya aksesnya untuk membeli pita cukai yang murah SKT ya. Kemudian udah dia beli 1 ring banyak itu, dia nggak memproduksi nih. Akhirnya dia jual aja ke pabrik yang memproduksi dengan SKM tadi. Seperti itu, dia tempelkan situ. Jadi siapa pemilik pertama dapat untung, dapat beli nggak tanpa harus beli membuat rokok, dia dapat untung dengan jual beli pita cukai. Yang SKM-nya juga dapat untung karena dia jual dengan tarif cukai yang rendah. Dia secara pasar juga bisa pakai harga yang rendah biar bisa bersaing dengan harga yang tinggi. Seperti itu Mbak. Jadi ini modus juga secara umum kita tidak bisa melihat atau karena ini ada pita cukainya dan ini pita cukai asli, cuma salah peruntukan. Gitu aja Mbak. Ya, harusnya yang rendah, murah, dipakai yang tinggi. Kayaknya saya harus berhenti ngomong ya. Ada lagi nggak ya? Sebentar. Nah, kalau salah peruntukan ini kemasan juga sama, ada yang kemasannya isinya SKM untuk SKT, ada yang isinya harusnya di pita cukainya untuk 12 tapi diisi ada 20 atau 18 atau 16, itu lebih banyak lagi. Nah, itu banyak pencurian kecil-kecilan di sana. Tapi pada intinya itu adalah tidak bayar cukai semestinya. Next. Nah, ini
bukan haknya. Jadi kan saya bilang tadi ada pabrik A, dia punya rencana produksi, kemudian dia beli pita cukai. Ya, setelah dibeli, didapat, kemudian dijual. Nah itu yang make di pabrik B udah salah tuh, karena ini tadi tidak sesuai peruntukan atau tidak sesuai haknya, bukan haknya. Ya, jadi hak yang punya hak harusnya PTA atau CPA. Nah itu yang dipakai situ. Ini yang CPB yang makainya seperti itu. Ya, jadi ini juga kasus. Kenapa? Biasanya sih ya tadi selain salah bukan haknya, dipakai juga untuk yang salah peruntukan untuk rokok mesin tadi. Gitu ya, karena tetap beda harga antara SKT dengan SKN. Apalagi ada? Ini tadi kalau mengenai pita cukai yang aslinya kurang lebih seperti itu. Gimana Pak? Oke, ada lagi? Baik. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya tentang apa itu cukai, kemudian jenis-jenis rokok, bagaimana mengidentifikasi rokok yang legal maupun ilegal. Kemudian mungkin dari kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Bapak, karena dari teman-teman sepertinya sudah antusias dan ingin bertanya. Dan kita akan ada sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oh, ada yang bertanya? Ya, Pak. Terima kasih, langsung aja. Kalau kita dengar tadi untuk dari paparan dari Bea Cukai, itu katanya untuk ilegal dan legal. Itu kalau yang ilegal itu merusak masyarakat karena mungkin bumbunya kurang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti karena gara-gara rokok ilegal ini banyak, akhirnya sing rokok legal kurang laku, akhirnya tutup. Yang dirugikan juga masyarakat karena banyak PKH. Nah, PHK. Ayo mari goro-goro PKH 3 TKP 3 kali lah. Jadi ada perangkat desa status. Nah, apakah nggak bisa Pak ini demi ke masyarakat itu biar sejahtera makmur? Karena kalau yang loro tombol ini larang. Terus yang di PHK kuyuran nyambut gaya mesake bapak-bapak sing ten griya. Apakah nggak bisa biaya cukainya ini tidak 75%, tapi cuma 25% atau 10%? Lah, jadi harga rokok murah yang ilegal bisa jadi legal. Lah, ini karena apa maaf dengan sangat akhirnya sing sengsara ya rakyat kok Pak. Satu karena demi kesehatan, yang kedua niku wau engko yang ngantos pabrike bangkrut tutup akhirnya do nganggur. Lah ini apakah nggak bisa ini untuk jadi jalan tengah sing ilegal bisa jadi legal, terus yang ilegal tetap jalan gitu. Jadi kan pemasukan juga sama karena mungkin yang ilegal itu lebih banyak daripada yang legal itu loh. Karena nanti menurut saya biaya cukai ini 15% itu malah pasti do berbondong-bondong daftar karena apa? Tidak menyanggung wen dicegat dan dalan. Ngaten Bapak, monggo. Pak, siapa ya? Itu Pak. Pak Darento ya, izin Pak. Jadi alhamdulillah tadi Bapak sudah menyampaikan antara lain pertama dampaknya terkait dengan kesehatan. Nah itu yang utama ya tadi Bapak sampaikan. Jadi yang namanya cukai itu esensinya tadi itu Pak, sebetulnya untuk menambah komponen harga agar tidak mudah dibeli. Prinsipnya seperti itu ya. Nah karena kita budaya merokoknya masih sangat kuat ya Pak ya. Budaya merokoknya masih sangat kuat, jadi ya itu kita beli terus walaupun harganya sudah kita kasih cukai. Nah tapi sekarang dengan daya beli yang sedikit berkurang, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi atau orang-orang yang ingin mengambil keuntungan situ dengan menjual rokok ilegal dengan cara-cara yang tadi.
Nah, apakah memungkinkan tarif cukai itu dibuat tadi seperti itu, yang dengan tarif-tarif tertentu, yang semuanya bisa jalan lah ya, seperti itu, yang ilegal menjadi legal. Nah, kalau untuk itu Pak, jadi memang kami melihat atau punya kebijakan di kantor pusat itu melihat komposisi atau status industrinya, gitu ya Pak ya. Jadi ada skala yang industrinya besar itu yang memang kita bebankan tarif yang besar ya. Kalau yang industrinya kecil sebetulnya Pak, itu tarifnya sudah rendah kok Pak ya. Tarifnya sudah rendah, kemudian jadi harganya pun bisa lebih rendah. Tapi memang kalau kita bicara jenisnya ya kebanyakan SKT dengan tadi ada komplain sedikit masalah rasa ya tesnya seperti itu ya. Sekali lagi, nah tapi pada prinsipnya bahkan kemarin pun menteri kami yang pertama statement menyampaikan setelah menjabat itu ya pada dasarnya cukai ini yang dirasakan tinggi juga seperti itu, yang 57% Pak. Makanya kebijakan untuk tahun depan kami mendengar informasi tidak ada kenaikan cukai ya. Nah ini salah satu mungkin dorongan juga untuk pada industri supaya tetap bisa survive, supaya tidak ada lagi gejolak di pasar karena tidak mampu beli. Nah, tapi di satu sisi Pak Menteri juga menyampaikan rokok ilegal tetap perlu digempur, ya, terus perlu perlu diawasi peredarannya jangan sampai terus marak, terus ditekan seperti itu. Nah, salah satu upaya dari kami Pak, kami memonitor ya beberapa sentra-sentra produksi yang kami sinyalir banyak memproduksi rokok ilegal. Salah satunya mungkin di daerah Kudus. Di daerah Kudus ini kami menyadari seperti itu dan kami sering melakukan penindakan, tapi akhirnya kami melakukan pendekatan ke mereka Pak. Jadi kami menarik mereka untuk membuat suatu badan usaha yang resmi, dikumpulkan mereka ya dalam satu istilahnya aglomerasi, perkumpulan atau kawasan industri hasil tembakau yang berisi dari kawan-kawan yang biasa buat ilegal ya seperti itu. Nah, jadi dengan mereka berkumpul, dia punya kategorisasi industri yang kecil menengah sehingga tarif cukainya pun lebih rendah sehingga bisa di pasar bisa diterima. Sekali lagi Pak, jadi masukannya jadi bisa kami coba sampaikan ke pimpinan, tapi pada prinsipnya yang kami pahami dari esensi cukai itu tadi adalah untuk menambah komponen biaya agar tidak mudah dibeli, gitu Pak. Jadi ya, tapi kan sekali lagi budaya merokok kita masih sangat kuat sehingga ya jatuhnya bahkan Bapak Ibu sekalian pernah dengar nggak data dari BPS? Tingkat konsumsi masyarakat Indonesia untuk rokok itu tinggi, ya. Bahkan di bawah beli makanan pokok lah ibaratnya seperti itu. Jadi selain barang kira, selamat datang Pak Asisten, siap. Ya seperti itu. Jadi terima kasih atas masukannya Pak. Jadi pada prinsipnya kalau untuk ditekan seminimal mungkin ya kami memahami masukan tersebut dan itu sebetulnya sudah diterapkan untuk kategorisasi rokok-rokok tertentu. Tapi untuk kategori rokok-rokok yang memang produsen kelas tinggi dengan brand yang sudah nasional banget, itu sepertinya kalau di kebijakan seperti itu Pak, bisa dibayangkan yang sangat menikmati ya mereka itu kelompok-kelompok besar rokok itu. Tapi pada prinsipnya saya memahami lah supaya masyarakat tidak resah dengan pengeluarannya ya, supaya bayar uang segini bisa membeli rokok yang memang diharapkan seperti itu. Oke Pak ya, kalau seperti itu. Oke, ada lagi, Mbak? Baik, terima kasih untuk jawabannya Bapak. Semoga tadi bisa menjadi wawasan baru bagi kami. Kemudian izin kami akan melanjutkan sesi diskusi yang kedua nih, karena mohon izin dari Bapak Dr. Andes Joko Suratno, Asisten 1 sudah hadir di antara kita semua. Untuk selanjutnya itu materi wawasan kebangsaan dan nasionalisme.
Sebenarnya Bapak, kalau kita mendengarkan kata nasionalisme, biasanya kita langsung berpikir bagaimana tentang cinta tanah air, tentang bendera kebangsaan kita, ataupun perjuangan. Tapi ternyata semangat nasionalisme itu juga bisa diwujudkan dalam hal-hal yang kecil ya Bapak, termasuk menjaga kesehatan diri tadi, seperti yang disebutkan tadi, memilih untuk mungkin merokok yang legal daripada yang ilegal. Nah, kemudian menurut Bapak sendiri, bagaimana cara menanamkan nilai nasionalisme dan cinta tanah air kepada kita generasi muda, supaya kita juga bisa sadar hidup sehat tanpa rokok itu juga bagian dari kontribusi pada bangsa. Oke, untuk waktunya kami persilakan Bapak. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sony dan rombongan dari Bia Cukai Surakarta. Yang saya hormati Bapak Musrika, Kecamatan Kalijambe, para kepala desa yang mewakili rekan-rekan generasi muda di Kecamatan Kalijambe yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini pertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, melanjutkan apa yang sudah diagendakan. Banyak hal tadi yang sudah disampaikan dari pemateri sebelumnya. Saat ini saya diminta untuk menyampaikan wawasan kebangsaan dan nasionalisme dalam membangun rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, seperti halnya kita ketahui, dalam rangka hidup bernegara tentunya harus dibingkai dalam sebuah kesatuan, karena amat sangat rawannya kita bangsa Indonesia kalau tidak ada kesadaran nasionalisme dari dalam. Sebab Bapak dan Ibu sekalian, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, terdiri dari beribu suku bangsa, 17.000 dan adat kebiasaan yang ada di dalam. Maka alhamdulillah kita sebagai generasi penerus sekarang diwarisi oleh founding father kita berupa perekat bagaimana kita berbangsa dan bernegara ini agar tetap bisa eksis sampai selamanya. Kalau dilihat umur, ya memang kita belum genap 100 tahun, baru 80 tahun sejak merdeka tahun 1945. Tapi juga tidak bisa dikatakan waktu yang singkat dari perjalanan hidup bangsa. Yang menjadi tugas kita tentunya adalah bagaimana merawat kebangsaan ini untuk meyakinkan pada diri kita dan generasi sekarang, sehingga generasi-generasi penerus itu juga memiliki niat yang kuat, semangat yang kuat untuk tetap menjadi satu sebagai bangsa Indonesia. Teman-teman sekalian, mungkin saya mau masuk bagaimana kita memahami wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Kalau Bapak Ibu walaupun mungkin belum menginjakkan kaki di seluruh bumi Nusantara, tapi saya yakin sudah familiar terhadap wilayah Republik ini, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke, yang bagian barat sampai dengan bagian timur, dari utara dan selatan, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote. Itu kalau bandingkan itu sudah hampir sama dengan benua Eropa. Pada benua Eropa berapa puluh negara, Indonesia hanya satu. Maka tingkat kerawanan yang ada kita sebagai satu bangsa yang sangat luar biasa. Maka harus seterusnya selalu kita kenalkan, kita gaungkan bagaimana
wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Yakni bagaimana generasi kita dan generasi yang akan datang memandang pandangan hidupnya atau meletakkan pandangan hidupnya terhadap nilai-nilai yang ada di dalamnya yang bisa digunakan sebagai perekat bangsa. Apa itu perekat bangsa? Ada 4 pilar yang kita wujudkan oleh Van de Cotter, itu diwariskan kepada kita, yakni yang pertama tentunya Pancasila sebagai dasar negara. Ini dari sila-silanya pasti di situ memiliki makna yang sangat mendalam, yang tentunya mencerminkan bagaimana menghargai, menghormati nilai-nilai kemanusiaan maupun keadilan. Kemudian setelah Pancasila, 4 pilar yang harus selalu kita pegang ini, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar ini sebagai landasan hukum yang menjamin hak dan kewajiban bagi warga negara, atau dengan kata lain ini merupakan konstitusi, merupakan pijakan dasar bagaimana kita mengelola negara. Yang ketiga yakni adanya keragaman. Tadi seperti saya sampaikan, kita dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote, ini sangat luar biasa dan di dalamnya amat sangat banyak potensi untuk perpecahan. Maka dari itu kita harus menguatkan dalam setiap lukisan dari bangsa Indonesia itu pengakuan terhadap kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus kita gaungkan selalu sebagai semboyan yang kita gunakan untuk keragaman, semua keragaman yang ada di Indonesia. Yang keempat tentunya kita dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah bentuk final, bentuk yang tidak bisa dirubah lagi. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat ke belakang ada sejarah pemerintahan dan negara kita awalnya terbentuk dari berbagai kerajaan yang ada di Indonesia. Dari semua kerajaan yang ada menyatakan ingin bergabung menjadi satu bangsa, satu negara, yakni Indonesia. Maka tahun 45, 17 Agustus itu diproklamasikan. Kemudian setelah proklamasi ada ujian terhadap kita, maka pernah terbentuk negara Indonesia Serikat. Bahkan rongrongan ujian itu selalu kita dapatkan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Maka kita bertugas untuk juga meneruskan kepada generasi penerus kita bahwa NKRI itu harga mati. Di setiap Koramil, kalau datang Koramil, setiap kesatuan-kesatuan untuk menggaungkan, untuk mematrikan ini dalam sanubari, maka di situ tulisan yang sangat besar adalah yang sering kita baca, kita dengar apa? NKRI harga mati, karena sudah tidak akan berubah, yaitulah harga Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, diharapkan dengan kita tetap menggaungkan, tetap membumikan, tetap mensenyawakan 4 pilar tadi menjadi bagian dari hidup seluruh rakyat Indonesia, maka pasti nanti akan muncul rasa nasionalisme. Apa itu rasa nasionalisme? Dengan kata lain adalah rasa cinta terhadap tanah air, rasa cinta terhadap persatuan, rasa cinta terhadap keanekaragaman, dan siap untuk mempertahankan NKRI itu menjadi sebuah hal yang tidak akan berubah dan akan kita lanjutkan untuk mengisi kemerdekaan. Bapak dan Ibu sekalian, di akhir-akhir ini tantangan juga sangat besar, utamanya di era milenial, era modern ini, karena kalau dulu kita masih belum, dari teknologi informasi belum berkembang sepesat ini,
kita masih menggunakan cara-cara yang lama untuk cara-cara klasik untuk membumikan ini. Tetapi ternyata tantangannya sangat luar biasa. Hal-hal dulu yang biasa kita gunakan, bisa kita lakukan, ternyata sudah tidak bisa mengikuti zaman. Kita contohkan, anak-anak kita sekolah kalau hanya reguler, sekolah hanya standar, baik SD, SMP, SMA, pendidikan bela negara, pendidikan cinta tanah air dan bangsa dibatasi dengan jam pelajaran yang diberikan. Dan isinya juga dalam tanda petik textbook seperti yang disampaikan. Waktunya paling 1 minggu hanya 2 kali pertemuan, hanya 2 jam pelajaran. Tapi bisa dibayangkan setelah itu anak-anak kita semuanya sudah pegang gawe, sudah pegang gadget, sudah pegang smartphone yang detik itu juga bisa terhubung dengan dunia luar, dunia dimanapun. Makanya sangat tantangan luar biasa. Sehingga tidak menjadi menarik hal-hal yang sifatnya reguler, hal yang sifatnya standar tadi, yang diberikan oleh guru di kelas, yang disampaikan oleh orang tua saat di rumah, itu ternyata tidak begitu menarik. Maka bagaimana tantangan kita dalam rangka tetap menjaga, mempertahankan, dan juga membudayakan nasional itu tetap pada generasi kita. Inilah yang harus perlu kita sesuaikan, karena saat ini kita mau tidak mau, suka ataupun tidak, kita berada pada dunia yang sangat terbuka, bisa terhubung dengan dimanapun. Yakni di Radio Digital ini kita harus berkomitmen, kita tidak bisa membatasi, tapi dalam hal kita berselayar, dalam kita bermedia sosial, kita yang saat ini sudah terlebih dahulu sebagai generasi yang ada sekarang berkewajiban untuk meneruskan atau melanjutkan kepada generasi berikutnya. Antara lain dengan apa? Ya kita berikan pemahaman yang baik. Hidup ini semua adalah pilihan. Pengetahuan adalah bisa didapatkan dari mana-mana. Tetapi pilihan hidup, pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada itu tetap pada diri pribadi kita. Maka anak-anak kita, generasi penerus kita, saat mereka bermedia sosial, bersahabat, juga harus kita ikuti atau kita pahamkan. Kita tetap ada pada 4 cara atau 4 pilar yang harus kita pertahankan, yang harus kita tanamkan. Harapannya dengan kita membuat agen-agen untuk perubahan yang baik, yang bertanggung jawab ini, dan juga para influencer yang bisa kita gandeng untuk menjadi penerus atau untuk menjadi penyambung informasi dan juga pemahaman, itu tidak bisa kita hindari, harus kita bisa laksanakan. Bapak dan Ibu sekalian, apa itu nilai-nilai nasionalisme yang penting kita berikan? Monggo Pak Dua sekalian di sini. 2 menit lagi segera tampil. Nilai-nilai nasionalisme yang penting yang harus kita tanamkan kepada generasi penerus yang tidak lepas adalah antara lain persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan ini merupakan kunci yang bisa merekatkan tadi yang potensi-potensi untuk terjadi perpecahan. Yang berikutnya, kita hidup yang serba terbuka ini harus selalu kita tanamkan untuk kita bisa menjadi rela berkorban. Suatu contoh seperti ini, walaupun kita hanya komunikasi di media sosial, kalau ego kita tinggi, kita tidak memiliki jiwa rela berkorban. Contoh menyampaikan pendapat. Pendapat itu dikantor oleh pendapat lain dan ini saja bisa menjadi awal untuk terjadi perselisihan. Maka tidak heran kalau banyaknya perselisihan itu ternyata berawal dari ketidaksepahaman, satu pahaman di media sosial. Yang terakhir, mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga mengikuti karena ini sangat menarik, perseteruan antara Yai Imin dan Zahara yang ada di itu kan juga hanya bermula dia bertetangga,
Tetapi karena kita tidak bisa membatasi, akhirnya memang mereka mengupload di media sosial, menjadi kubu yang sangat menentang, kubu yang sangat mendukung dan lain sebagainya. Bahkan sampai dengan tingkat nasional tentu saja. Nah inilah yang perlu kita petik, maka rela berkorban ini adalah sebuah keniscayaan dan harus selalu kita tanamkan kepada anak-anak kita, pada generasi penerus. Yang tidak kalah penting juga tentunya cinta budaya. Bapak dan Ibu sekalian, Indonesia itu adalah mengenalkan diri dengan budaya yang adiluhur yang selama ini dinamakan oleh orang barat atau orang luar sana budaya timur atau ketimuran. Ini tidak boleh luntur, walaupun tadi kita tidak bisa membatasi dalam gawe anak-anak kita, dalam smartphone generasi penerus kita. Di situ banyak sekali pilihan, termasuk pilihan budaya, termasuk pemahaman terhadap kebudayaan yang ada di luar sana. Tapi kembali pilihannya adalah kepada kita. Di saat kita harus membimbing generasi-generasi yang akan datang, kita arahkan bahwa kita memiliki budaya yang adiluhur. Hal-hal yang kecil inilah yang harus kita tanamkan, sehingga yang kecil ini disatukan nanti akan menjadi besar. Dan tadi kunci untuk kita tetap menjaga wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bangsa ini kita wujudkan. Kemudian bagaimana cara meningkatkan wawasan kebangsaan tadi yang bisa kita lakukan. Yang tidak kalah tentunya Bapak dan Ibu sekalian di pendidikan yang berbasis kebangsaan. Artinya apa? Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memiliki pemahaman terhadap wawasan kebangsaan harus selalu kita gandeng untuk bisa menyuarakan, bisa menularkan ilmu baiknya kepada semua, pada masyarakat, utamanya pada generasi penerus. Juga peran keluarga ini tidak dimungkiri, karena waktu terbanyak kita, anak-anak kita tentunya berada dalam keluarga tersebut. Kemudian lingkungan komunitas, kita sebagai orang tua harus selalu kontrol melihat anak kita, generasi muda kita ini lingkungan untuk komunitasnya seharian itu bagaimana. Walaupun itu sifatnya privat dari masing-masing, tapi kita sebagai orang tua harus punya cara untuk mengetahui dan bisa mengarahkan. Kemudian lewat media edukasi, maka tadi kita bertanggung jawab apa yang sering dikunjungi, apa yang sering dibuka, sering dilihat anak-anak kita harus tetap menjadi kontrol kita ya. Kemudian Ibu sekalian, sampai dengan implementasinya, bagaimana wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian, tadi yang saya sampaikan contoh-contoh atas tadi adalah contoh baik, dan itu yang harus kita implementasikan. Tentunya dengan kerja keras, kemudian dengan semangat yang ada kita lakukan. Kalau semuanya sudah bersatu padu, memiliki pemahaman yang sama, satu bergerak untuk mewujudkan ini, saya kira nanti akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Tapi kalau kita tidak bersatu, selalu parsial, selalu sendiri-sendiri, ego sektoral, ya pasti nanti hasilnya tidak baik. Caranya bagaimana? Ya ini adalah tetap kita mengedepankan, menyampaikan sesuatu pun biasanya kita harus pertama minta maaf, yang kedua terima kasih, yang ketiga tentunya apresiasi. Itulah kebiasaan kecil yang harus kita wujudkan sehingga penghormatan terhadap orang lain tidak akan bisa terwujud lewat hal-hal itu. Bapak dan Ibu sekalian, 5 contoh tindakan nasional yang dapat dilakukan bisa penjenengan ikuti, yakni menggunakan produk lokal. Inilah kaitannya juga dengan acara kita di hari ini. Ternyata masyarakat kita yang mengkonsumsi menggunakan rokok, tapi rokok yang ilegal itu merupakan tindakan yang berlawanan terhadap rasa nasionalisme kita sebagai bangsa. Bapak sekalian, karena apa? Karena dengan kita sama-sama memerangi peredaran rokok ilegal tadi, itu sudah
merupakan sebagian dari karya kita untuk kita kontribusikan menjadi bagian kita untuk melaksanakan tindakan kegiatan sebagai wujud cinta tanah air dan bangsa. Untuk itu kita hadir di sini Bapak Ibu sekalian, kita mengingatkan marilah kita tetap pupuk bersama cinta tanah air dan bangsa ini, termasuk antara lain hal yang kecil kita pahami, kita laksanakan, tetap menggunakan produk dalam negeri yang legal. Walaupun itu rokok ilegal itu juga produk dalam negeri, tapi karena memang ilegal, yaitu tindakan yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan jiwa nasionalisme atau jiwa nasional dan cinta tanah air dan bangsa. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian untuk rekan-rekan generasi muda, para pemuda harus ikut ambil bagian dalam rangka membumikan, dalam rangka menanamkan untuk membangun cinta tanah air dan bangsa. Perannya apa? Banyak sekali yang bisa diwujudkan, karena dari pemuda inilah yang akan menentukan masa depan bangsa. Kalau pemudanya semangat, pemudanya baik, pemudanya cerdas, pemudanya pintar, bangsa ini pasti akan bisa cepat maju, bisa cepat terwujud cita-cita bangsa, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Karena sejak pendiri proklamator kita pun meyakini, paham bahwa peran yang sangat penting yang menentukan perjalanan bangsa ini adalah generasi muda. Maka yang kita kenal, berikan 10 anak muda itu akan aku guncang dunia. Jadi 10 saja anak muda itu bisa mengguncang dunia. Kalau 10 itu diwujudkan yang sudah tua, hanya bisa mengguncang Gunung Semeru. Padahal Gunung Semeru itu sebagian kecil di Jawa Timur. Tapi Pak Karno itu yakin generasi muda dengan generasi tua atau pemuda dengan kita-kita yang tua itu perbandingan potensi. Nah itulah yang harus membanggakan diri kita, teman-teman sekalian, sebagai bagian dari generasi muda. Tetaplah berkarya, tetaplah berinovasi, yang akan menjadi bagian penting untuk melihat, untuk meyakinkan negara kesatuan Republik Indonesia tetap eksis sampai kapanpun, dan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita mendirikan negara ini untuk bisa kita capai atau kita raih. Teman-teman sekalian, itu kira-kira yang bisa kami sampaikan materi hari. Terima kasih. Dan mohon maaf mungkin ada salah dan kurangnya. Kami aturkan kembali kepada moderator. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko atas materi yang selain sampaikan tadi sangat insightful ya Bapak untuk generasi muda. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke narasumber kita yang selanjutnya, yaitu Bapak Tugiono Isha dari Asisten 2 untuk materinya yaitu kewirausahaan. Nah, kalau sekarang kita melihat tadi kita pembahasan tentang rokok ilegal, ini kan seringkali terjadi tadi sudah dijelaskan ya, karena adanya motif ekonomi dan ada pihak-pihak yang mungkin ingin mengambil untung dengan cepat. Nah, mungkin dari kacamata kewirausahaan sendiri, mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan bagaimana cara menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha yang jujur, kreatif, dan taat aturan. Nah, sehingga masyarakat bisa tetap berdaya secara ekonomi tanpa harus mengambil jalan pintas. Nah, untuk selanjutnya mari kita sambut Bapak Tugiono Isha untuk materi selanjutnya yaitu kewirausahaan. Waktu kami persilakan Bapak. Tes ya sidang itu mesti email najat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang dimuliakan Pak Asin 1, Pak Sony dan tim dari Bea Cukai dan Pak Muspika
Pak Camat, Pak Julien selaku Kepala Dinas Pora, sama Bapak Lurah seluruh Kali Jambe dan Ibu Lurah dan teman-teman pemuda dan pemudi. Pemudane gitu, kalau mau ngelak gitu, oh dan kalau istiqomah kenal pemuda. Oke Pak, sebelum kami matur ada satu kata inspirasi ya. Tadi saya buka di Google itu Bill Gates ya. Sekarang ini dunia itu berbalik-balik Pak. Memang kalau kita pikir itu sebenarnya urip itu siklus. Zaman rum duwe ngono pengen sugih. Zaman rum duwe iki pengine nang kota, menurut sing biar dan sebagainya. Begitu sugih pengen kembali ke desa. Makmu juga begitu. Biar mangkasi, saiki neng sego pecel, buat sampah, kan siklusnya seperti itu. Tapi ada satu kata-kata yang indah bagi saya. Dunia nggak akan nunggu kamu siap. Ini bagi generasi muda maupun yang generasi tua ya, seperti saya ini. Dunia nggak akan nunggu kamu siap. Gunakan waktu dan tenaga mudamu untuk investasi, belajar, dan cari peluang sebanyak mungkin. Selagi masih muda, hasilkan uang sebanyak mungkin. Dunia kejam kepada orang yang miskin. Bener buat tempat ini. Wong sugih niku ngomong kleru dadi bener. Nek ora duwe kata-kata indah iki dadi salah ngoten. Tur kekuatan niku elok banget. Wong sugih niku nyeluk rene, nah gue niki rejenjani. Moro Pak. Ning begitu ora didit tangan 10 Pak mriki. Ngopo kowe dan sebagainya. Ini realita kehidupan seperti itu. Nah, tetapi memang saat ini yang baru berkuasa itu bagi saya adalah uang. Begitu didit oke nu pengen dadi opo iso kan. Pengen dadi bupati, duitnya gesek. Nah, didit itu sih kampanye nopo dan sebagainya. Nah, untuk menghasilkan uang salah satunya adalah kita usaha. Nah, generasi muda tentunya tidak ada yang kata yang terlambat Pak. Karena kalau kami membaca tokoh-tokoh dunia itu sing duwe KFC ya, itu dia mulai usaha itu umur swidak loro lebih 62 tahun. Nah Indonesia ini gue sih nganggo teken ya Pak. Wes plantar plasistin, wes bekuke gini lor munggah tangga wes ragilem. Tapi dia 62 itu mulai berpikir, kenapa ini? Akhirnya dia itu nggak punya pabriknya atau tokonya Pak. Dia hanya menciptakan, kemudian misalnya kan Pak Sony ngedekin yang Solo, tapi pakai brand saya. Udah nanti resep dan sebagainya dari saya. Terus Mbak hostnya juga seperti itu. Akhirnya dia dapat memasukkan dari itu. Ini kan sebuah kreativitas yang luar biasa untuk jadi kebetulan juga itu menjadi contoh bahwa tidak ada kata terlambat. Katalah nanti Pak Wakapolsek ini pensiun gitu, wah aku tak buka ayam panggang gitu. Sing khusus paha dan dada misalkan, lah kan khusus paha dan dada gitu. Mulus maksudnya bakarnya mulus kan Pak maksudnya, bukan yang lain. Ada daya tarik dan sebagainya. Itu tinggal kreativitas kita kan semacam itu. Jadi tidak ada kata terlambat karena memang banyak contoh yang tadi seperti yang KFC itu seperti itu. Dan itu butuh perjuangan. Kadang memang kita itu didoktrin begitu usaha langsung jadi terus sugih terus tuku motor terus opo gitu. Tapi kalau kita melihat kisah-kisah inspirasi dari para sekarang yang menjadi 9 naga dan sebagainya itu, dulu
sebelum jadi raja minyak, ya jualan minyak bener, keliling komplek, nawarkannya minyak dan sebagainya itu. Akhirnya dia tahu prosedur dan sebagainya. Atau bahkan ngengek. Kalau Cina itu sebelum sugih urung wani nganggo tuku motor sama mangan nang restoran utawa nganggo klambi apik. Ning nek kita pokoke etuk dit apik sithik ngene kuwi sepatu sneaker terus apa beli terus minyakan rambut melitit dan sebagainya itu. Tapi saving dulu nanti ke depannya gue hari tua atau investasinya kosek-kosek. Mereka investasi dulu, nanti suatu saat wis tua itu income pasifnya itu yang bekerja dia sudah. Baiknya kan income pasif itu Pak, kita ciptakan seperti itu. Setelah kalau teman-teman saat ini sudah mulai investasi tanah, mungkin peta kita kan mana yang nanti rencana untuk tata ruangnya itu industri. Mungkin kan masyarakat secara umum dari ngertos loh Pak. Nah akhirnya kita beli. Suatu saat itu memang itu enggak. Utawa tanya saya Pak, engko tol berikutnya pundi lah kan. Tara nanti dibeli tol itu sudah luar biasa. Misalkan seperti itu juga hal-hal yang perlu disiapkan. Atau investasi emas, karena investasi yang tidak akan rugi itu salah satunya ya tanah sama emas. Karena emas itu gini Pak, misalkan saya sekarang beli kambing itu 1 gram itu wedhus siji. 10 tahun yang akan datang juga begitu, 1 gram itu untuk wedhus sudah pertumbuhan ekonomi dan sebagainya itu seperti itu. Nah ini kadang sing arep nggo investasi emas opo Pak? Aku nyalon lurah lunas saya dengan gitu misalkan ya Bu. Ya, misalkan ini bener berarti dan sebagainya. Kemudian juga contoh lagi Khairul Tanjung. Khairul Tanjung itu waktu dia itu sejak muda itu kreatif Pak. Sejak dia kuliah itu dia itu gimana? Misalkan ini mahasiswa semua. Dia itu katakanlah ada PR dari dosen fotokopi. Dia yang koordinir terus difotokopi nanti dia itu berarti sekau fotokopi sitik-sitik itu terus ngembang jilid terus apa terus dia nyewa di bawah tangga itu ada disiapkan fotokopinya dan sebagainya itu dan sebagainya. Artinya ini mampu membidik peluang. Nah khususnya di Sragen kebetulan kami selaku ketua Dekranasda ketua harian sehingga saya lihat Kali Jambe ini kan pengrajin banyak, pengrajin batu, pengrajin ini kancing ini dari batok, kemudian pengrajin batik, apa dan sebagainya. Nah ini peluang bagi kita untuk usaha. Salah satunya kami siapkan galeri Pak di SIKK kami, Sentra Industri Kerajinan di Sragen itu. Ada ruangan untuk galeri dan kebetulan setiap ada tamu pasti saya bawa ke sana Pak biar melihat kerajinan-kerajinan Sragen. Ternyata kemarin juga banyak dilirik. Nanti besok pagi juga dari Jakarta mau saya bawa ke sana biar nanti mau mengkurasi produk-produk UMKM di Sragen yang bisa dibawa mereka sampai luar. Karena produk kita Pak ini sudah banyak yang ekspor. Seperti bumerang itu justru yang beli dari Australia. Australia itu beli bumerangnya dari Sragen. Kemudian produksinya ada di kantor sana, di kantor Dekranasda itu. Nah mereka ada di sana itu membuat seperti itu. Kemudian juga beberapa kerajinan kayu. Kemudian juga ada batik. Yang ini yang mau dilirik besok itu salah satunya batik. Nek Bapak Ibu sekalian nanti punya peluang untuk itu silahkan nanti. Kemudian kalau saat ini saya nggak punya keahlian, piye Mas? Sebenarnya setiap manusia diciptakan Tuhan itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Makanya jangan merasa ini aku paling dan sebagainya atau nggak punya
keahlian apa-apa. Sebenarnya kita hanya tidak mampu mengaktualisasi kemampuan kita apa. Oh misalkan pinterku ngomong, ya was kursus jadi MC atau host atau jadi apa Pranoto Adicoro dan sebagainya misalkan. Ahliku saya suka touring, ya sudah lihat berarti kan nanti melihat peluang usahanya sesuai hobi mas. Nah hobi saya apa kan? Kalau betul di hobi itu pak, belah ini repot menang. Hobi berat. Tapi mungkin karena dia prigel gitu loh, oh jasa kan. Jual jasa sekarang banyak. Katalah koordinir bayar listrik se-RT gitu. Sudah satu berapa dan sebagainya. Itu sangat banyak peluang. Tinggal kemauan kita. Makanya dalam bukunya Jaya Setiabudi itu judulnya The Power of Kepepet. Ngomong Inggris kepepet itu loh Pak, luar biasa. Saya baca sampai habis itu, bukunya tipis. Itu luar biasa. Karena misalnya gini, pas hari biasa doyak kira itu ya biasa ya. Begitu doyak raung lompat 2 meter ya iso Pak. Karena the power of kepepet. Jadi kekuatan kepepet itu memang luar biasa. Kepepet itu wetenge ngeleh, ora didit dan sebagainya. Jauh Pak Wakapolsek Pak Camat kan gitu lah. Itu ya. Sedikit aja lah bagi saya wayang makan siang nanti dunia filmnya aku nggak boleh swimmen dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang 2 orang untuk 2 orang penanya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Wayang makan siang. Oke. Karena ini mungkin teman-teman sudah cukup ya Pak dengan pemaparan materi. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi foto bersama ya. Untuk sebelum acara kita tutup, mari kita sajikan momen ini dengan sesi foto bersama. Dipersilakan untuk tamu undangan dan narasumber untuk berkenan untuk foto bersama di depan.